Halo pemirsa setia Fibis News, kita kembali lagi di segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Setelah pekan lalu, pergerakan mayoritas harga komoditi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada awal pekan ini sampai dengan pertengahan pekan ini, harga mayoritas komoditas global justru mengalami konsolidasi. Bahkan pergerakan minyak mentah yang pekan lalu sempat mencuat ke level $98 per barrel, pada awal pekan ini justru terperosok hingga ke level $95 per barrel. Untuk lebih mengetahui faktor-faktor fundamental apa saja yang mempengaruhi penurunan pergerakan minyak mentah untuk saat ini dan juga tertekannya pergerakan emas sejak hari Selasa kemarin. Yang pertama, faktor fundamental diraih dari adanya data yang kurang menggembirakan dari laporan keuangan emiten beberapa emiten di sektor tambang, terutama pada beberapa emiten di Bursa Saham Amerika Serikat dan juga Bursa Saham China. Laporan emiten tersebut dilaporkan cukup tidak menguntungkan pada kuartal keempat tahun 2012, di mana beberapa emiten seperti Chevron dan juga China Petroleum rupanya justru mengalami penurunan profit pada periode tersebut. Hal tersebut memberikan sebuah tekanan tersendiri bagi sektor tambang global, di mana pada pekan ini masih ada beberapa emiten sektor tambang yang masih belum melaporkan laporan keuangannya selama kuartal keempat tahun 2012. Hal tersebut juga memberikan sebuah tekanan tersendiri bagi pergerakan emas yang sangat tergantung sekali dengan pergerakan emiten tambang baik di Bursa Saham Amerika Serikat maupun di Bursa Saham China pada saat ini. Sedangkan faktor fundamental yang kedua datang dari Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa data ISM non-manufaktur untuk bulan Desember tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,9 poin. Hal tersebut di luar dugaan, di mana pada sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa data tersebut akan mengalami kenaikan sebesar 1,3 poin terkait dengan adanya tren positif yang ditunjukkan oleh data ISM non-manufaktur pada bulan-bulan sebelumnya. Pengamat juga cukup yakin bahwa data tersebut masih akan positif meskipun pada bulan Desember tahun 2012 mengalami penurunan. Naiknya data sektor manufaktur Amerika Serikat yang diumumkan pada beberapa hari lalu diperkirakan juga akan berimbas pada kenaikan data ISM non-manufaktur Amerika Serikat yang akan diumumkan kembali pada bulan Februari ini. Sedangkan faktor fundamental yang ketiga masih datang dari Amerika Serikat, di mana naiknya tingkat pengangguran Amerika Serikat sebesar 0,1% kembali memberikan sebuah kekhawatiran pada sektor tenaga kerja negara tersebut. Data tingkat pengangguran Amerika Serikat pada bulan Desember dilaporkan mengalami kenaikan hingga ke level 7,9%. Padahal sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa data tingkat pengangguran Amerika Serikat untuk bulan Desember tahun 2012 akan masih stabil pada level 7,8%. Oleh karena itu, banyak pengamat dan juga investor masih tidak sepenuhnya yakin bahwa sektor tenaga kerja di Amerika Serikat akan sepenuhnya pulih pada tahun 2013. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, klaim pengangguran setiap pekan di Amerika Serikat diperkirakan akan masih berpeluang mengalami kenaikan setidaknya dalam sebulan ke depan. Dengan adanya kondisi yang negatif pada faktor fundamental tersebut, maka secara mayoritas faktor fundamental global dalam sepekan terakhir menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, penurunan baik pada minyak mentah dan juga emas dalam beberapa hari terakhir otomatis dipenuhi oleh dominasi faktor fundamental yang cukup dominan. Sekarang kita beralih pada sisi teknikal. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, pergerakan minyak mentah pada beberapa hari terakhir atau lebih tepatnya pada awal pekan ini sempat merosot ke level $95 per barrel. Padahal pada penutupan pekan yang lalu harga minyak mentah sempat menyentuh level tertinggi dalam 4 bulan terakhir pada posisi $98 per barrel. Namun pada sisi teknikal, pergerakan minyak mentah diperkirakan akan masih berpeluang mengalami rebound kembali setelah beberapa indikator teknikal seperti RSI justru menunjukkan kondisi yang masih positif. Oleh karena itu, kisaran pergerakan minyak mentah
setidaknya sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan masih berpeluang mengalami kenaikan meskipun cukup berat untuk menyentuh kembali level $98 per barrel. Sedangkan pada sisi teknikal pada emas, meskipun tidak terlalu bergerak negatif seperti yang ditunjukkan oleh pergerakan minyak mentah, kondisi emas sampai dengan hari ini masih menunjukkan kondisi yang stabil meskipun relatif cenderung mengalami pergerakan yang naik turun pada kisaran terbatas. Pada perdagangan hari ini emas diperdagangkan pada level $1.672 per troy ounce. Meskipun beberapa indikator teknikal masih menunjukkan kondisi yang positif, namun pergerakan emas diperkirakan akan masih stabil pada kisaran terbatasnya sampai dengan akhir pekan ini. Sekarang kita beralih pada tabel sentimen untuk minyak mentah. Merangkum antara faktor fundamental dan juga faktor teknikal, maka untuk tabel sentimen minyak mentah diperkirakan akan masih berpeluang mengarah ke kiri, di mana tanda X diperkirakan akan cenderung bergerak bearish pada sisi fundamental, namun pada sisi teknikal cenderung masih mengalami pergerakan yang bullish. Oleh karena itu, proyeksi dari pergerakan minyak mentah diperkirakan akan tidak berbeda jauh dengan pergerakan pada pekan lalu. Sedangkan pada tabel sentimen emas, kondisinya lebih positif dibanding pergerakan minyak mentah. Seperti kita bisa lihat pada tabel berikut, kondisi X masih berpeluang mengalami pergerakan yang meningkat, di mana pergerakan bullish pada sisi fundamental dan juga sisi teknikal diperkirakan akan masih berpeluang terjadi pada akhir pekan ini. Oleh karena itu, pergerakan tanda X masih stabil pada posisi di kanan. Oleh karena itu, dengan merangkum antara faktor fundamental dan juga teknikal, maka pergerakan harga minyak mentah dan emas diperkirakan akan tidak berbeda jauh seperti pergerakan pekan yang lalu. Meskipun investor masih cukup was-was pada pekan ini, mengingat beberapa data fundamental seperti data tingkat inflasi China yang masih belum diumumkan dan juga hasil dari pertemuan para petinggi Eropa yang akan membahas mengenai prospek perekonomian di kawasan tersebut pada hari Jumat mendatang. Oleh karena itu, bagi para investor diperkirakan akan masih harus waspada terhadap adanya kemungkinan pergerakan koreksi yang tipis pada pergerakan minyak mentah, di mana pada pergerakan komoditas tersebut masih rawan terjadinya pergerakan yang negatif. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan dari saya terkait dengan proyeksi terhadap pergerakan minyak mentah dan juga emas. Sampai jumpa di sesi weekly sentiment untuk sektor komoditi pada pekan mendatang. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.